Seringkali keintiman hanyalah samaran bagi belenggu yang tak terlihat. Pernahkah kamu mendengar tentang grooming? Fenomena ini seringkali bersembunyi di balik kata cinta. Kasus Aureli Moremans menjadi pengingat pahit bahwa hubungan interpersonal bisa menjadi senjata manipulasi jika kekuasaan tidak seimbang. Aku Fajri. Aku Nasya. Aku Santi, and let's get started. Tahukah kamu, grooming bukanlah kejadian yang terjadi secara instan. Ini adalah proses panjang dan terencana yang dilakukan pelaku untuk membangun kepercayaan semu, mengisolasi korban dari keluarga dan teman, menguasai kehidupan korban secara bertahap, dan menormalkan sesuatu perilaku yang tidak pantas. Jika hubungan sehat didasari kekaguman timbal balik, dalam grooming, pelaku memanfaatkan kedewasaan atau otoritasnya untuk memberikan validasi berlebih. Akibatnya, korban merasa spesial dan dewasa, padahal pertahanan psikologis korban diruntuhkan secara perlahan tanpa disadari. Landasan kesetaraan bergeser menjadi hubungan eksploitatif akibat ketimpangan kekuasaan yang tajam. Kalau meminjam kacamata Sternberg, teori segitiga cinta, elemen seperti kedekatan, gairah, dan komitmen di sini sengaja dibajak. Kedekatan emosional dipaksakan secara instan, sisi romantis dimunculkan terlalu dini sebagai kedok kedewasaan, hingga akhirnya komitmen yang lahir bukan karena rasa percaya, melainkan karena rasa terjebak. Inilah mengapa dalam grooming, apa yang terlihat seperti hubungan dekat nyatanya hanyalah sebuah jerat. Social exchange teori oleh George Thomas menjelaskan bahwa hubungan bertahan ketika reward dirasakan lebih besar daripada cost. Dalam grooming, pelaku memanfaatkan hal ini dengan memberikan perhatian dan pikiran agar korban mempertahankan hubungan. Pada anak, cost seperti pelanggaran batas diri dan ketergantungan emosional sering tidak disadari, sehingga hubungan menjadi tulus darah dan korban merasa bersalah saat menolak permintaan pelaku. Dalam psikologi sosial, terdapat investment model of commitment yang dikembangkan oleh Carol Rosebold untuk menjelaskan mengapa korban grooming sulit keluar dari hubungan yang merusak. Model ini menyatakan bahwa komitmen tidak hanya didorong oleh rasa cinta, tetapi oleh kepuasan hubungan, besarnya investasi, dan kualitas alternatif. Dalam kasus Aureli Moremans, kepuasan awal yang semu, investasi emosional yang besar, serta minimnya alternatif di luar hubungan membuat korban terjebak dan sulit melepaskan diri dari hubungan yang manipulatif. Pertama, soal kepuasan hubungan. Di awal grooming, pelaku sering terlihat sangat perhatian. Korban diberi pujian, dengarkan, dan dibuat merasa istimewa. Di usia yang masih rentan, ini terasa seperti hubungan yang hangat dan aman. Walau kemudian mulai muncul rasa tidak nyaman, kenangan akan masa awal yang terasa indah membuat korban ragu untuk pergi. Kedua, investasi. Semakin lama hubungan berjalan, semakin banyak yang sudah diberikan korban, seperti waktu, perasaan, kepercayaan, bahkan bagian dari dirinya. Dalam kasus Aureli ini, hubungan ini ikut membentuk proses tumbuh dewasanya karena sudah terlalu banyak yang dikorbankan. Meninggalkan hubungan terasa seperti kehilangan segalanya. Ketiga, kualitas alternatif. Pelaku perlahan menjauhkan korban dari keluarga dan teman. Dunia di luar hubungan dibuat terasa tidak aman dan tidak peduli. Akhirnya, korban merasa tidak punya tempat lain untuk pergi. Di titik ini, korban bertahan bukan karena ingin, tapi karena merasa tidak mampu untuk keluar. Investment model of commitment membantu kita memahami bahwa bertahannya korban grooming bukanlah pilihan rasional yang bebas, melainkan hasil dari manipulasi yang sistematis dan berlapis. Fenomena child grooming seperti yang dialami Aureli menunjukkan bahwa tahap awal korban sering merasakan dampak positif semu, berupa perhatian, penerimaan, dan rasa aman emosional. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut menimbulkan dampak negatif, seperti ketergantungan emosional, hilangnya batas diri, serta ketidaknyamanan yang sulit diungkapkan. Dalam jangka panjang, child grooming dapat menyebabkan trauma relasional, gangguan kepercayaan, distorsi pemahaman tentang kasih sayang, serta meningkatkan resiko masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, child grooming merupakan bentuk manipulasi relasional
yang berdampak serius terhadap perkembangan psikologis korban.